Tidak pernah ada nama Tuhan Yesus. Tidak pernah ada nama Tuhan Yod-Heh-Vav-He, Yehova, Yahweh, tidak pernah ada. Tidak pernah Elohim. Nama Tuhannya geser ke bawah. Segede lem gambreng dikasih tahu. Itu dia nama Tuhan. 827 kali disebutkan dalam Bible. Islam, Islam, Salam, Al-Islam, Islam. Terus. Selama ini saya nggak pernah tahu. Taunya apa? Shalom, 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 Shalom. Terus Shalom. Loh, ternyata Shalom itu bukan Shalom. Tapi Shalom adalah din, agama. 827 kali. Sister. Wow. Lelang dakwah. Lukisan legendaris bulan purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris bulan purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ya, jawabannya jelas. Ingetin langkahnya ya. Baik. Lalu yang kedua, Ustadz boleh tolong Ustadz Kei Kejadian 32:28. Ustadz, ini udah ya, tadi udah ya, udah ditulis ya. Jadi kamu dapat sesuatu, bukan cuma ketawa-ketawa sama Ustadz Kei ngomongin cowok gitu loh. Kamu nanya ya. Kamu nanya ya. Jangan ikutin lagi ya. Stop ya, stop ya. Udah ya. Lalu kata orang itu, tolong bacakan sebelahnya tolong bacakan. Kejadian 32:28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini, syukran. Ini yang tadi disebutin sama Ustazah Tere. Mana Ustazah Tere? Ini yang disebutin sama Ustazah Tere. Apa itu? Kamu tahu nggak Yudaisme? Ini awalnya nih. Ustazah Tere tadi tanya, kalau gitu kamu tahu nggak siapa yang menciptakan itu? Tadi kan ada tuh tulisannya, ya kan? Ada tanda tanya, siapa yang menciptakan Judaisme? Judaisme tidak ada yang menciptakan. Judaism. Yehuda. Ism itu pandangan, pola pikir. Ism. Ada pernah dengar komunisme? Idealism. Liberalism. Pokoknya ism semua. Yahudi bukan agama. Sampai detik ini dari tahun botak sariawan, dari tahun dulu, dari zaman doeloe, dari zaman kuda gigit kuda, karena belum ada besi, sampai detik hari ini Ustaz Kei berdiri di sini, Yahudi di tempat asalnya sana di tanah Palestina, Israel, Eretz Israel Selanu, itu tidak pernah jadi agama. Orang Indonesia aja yang sok tahu. Di Palestina perang dibilang perang agama. Aduh, nggak tahu udah diem aja deh. Ya nggak? Di Israel itu perang Islam Kristen, pala lu gua menyan, gak ada Kristen di sana. So tahu. Yahudi itu agama keturunan bangsa Israel. Ih, rasanya mau getok pakai mic. Yahudi itu bukan
agama. Yahudi itu ism. Pola pandang, paham. How to live with. How to act with. How to gather with. How to have future with. How to have past with. Itu aja with gitu. Tanya sama orang Yahudi, agamamu Yahudi, kalau nggak digampar udah bagus itu. Ngomong nggak tahu. Judaism bukan agama. Tatanan kehidupan. Paham. Idealisme. Taunya dari mana? Dari sini nih. Udah ya, udah tahu ya. Nih, liatin tuh. Mana ada manusia yang dibilang gulat lawan Allah dan dia menang. Tuh. Nabi Yakub alaihissalam oleh orang Yahudi dibilang apa? Dia gulat tampol-tampolan sama Allah. Allah kalah. Ini yang kamu bilang agama. Ini agama nih. Bukan. Kesan. Tadi ada yang jawab. Paham Ustaz Kiai. Betul. Paham. Paham. Pola pemahaman. Ya. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Tuh bayangin. Gulat lawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sadis. Itu kalau ada MMA ya gimana ya? Gak ada yang bisa ngalahin. Ustadz, Tuan Guru, para dosen. Ada cerita orang di sana sampai detik ini. Orang Yahudi asli tidak boleh makan paha kambing sebelah kanan atas. Gak boleh. Sampai detik ini kalau masak kambing atau domba atau sapi atau apapun. Itu yang kalau jadi paha belakang kanan itu kita tahunya dari mana? Pasti dibuang oleh si yang nyembelih itu. Bagian ini ke atasnya itu dibuang sama dia. Tidak boleh dimakan. Karena pada saat Yakub bergulat dengan Allah katanya, Allah memukul pinggangnya sehingga dia jalannya pincang. Ya. Dipukul sehingga dia pincang jalannya. Jadi sampai detik ini orang Yahudi asli tidak mau makan kambing paha kanan belakang sebelah atas, tidak mau. Tidak boleh. Karena itu untuk leluhurnya. Tuh kalau ngomong kristologi sama yang ngerti, jangan sama yang nggak ngerti, puyeng. Ya. Lalu kita mau bongkar apa nih Ustadz Kay? Ini jangan ditutup, Ustadz buka Genesis 32:28 in Hebrew. Kita baca mamrenya, Mekon. Dari situ kita tahu Yahudi itu apa, nanti Kristen itu apa, terakhir Islam apa. Kan tadi dimintanya Ustadz ketiga kan? Kristus, Tuhan, Nabi. Udah dijawab. Ya enggak? Nomor 1 dan nomor 3, Kristus adalah Nabi. Udah 2 tuh. Sisa Tuhan. Tuhan udah dijawab. Faedahnya apa? Supaya kita tahu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bukan menurut Al-Quran, bukan menurut hadis. Tapi menurut mereka. Ya, kita buka Mekon. 32 cari 28. Gedein. Ustadz disuruh baca. 32:28. Gedein Ustadz. Gedein lagi. 28. Lagi Ustadz. Oke. Sip. Ya, ini dibaca ini ya. Tuh, 28 tuh. Kuf, hey. Vayomer elai. Ini udah masuk belum mereka? Katanya di sana ada diajarin Hebrew kan? Oh, belum masuk. Oh, nanti semester 2. Oh. Tapi belajar kan? Ada semester 4. Semester 4, alhamdulillah. Jadi ini awalnya ya, Ustadz kayak kasih tahu ya, supaya nanti kalau kamu lihat huruf ini sudah tidak kaget.
Ini sudah disalin ya? Sudah. Oke, minta tolong satu orang hapus. Baru kita bacain yang ini. Aduh, ini orangnya lemah lembut ya. Iya. Kita nungguin dia ngapus, nanti tahu-tahunya setengah 12 malam. Susah ya? Susah ya, Sasa? Enggak. Sat. Di situ aja lama-lama. Supaya dia cepet ngebersihinnya. Udah, sukran. Ya. Sukran, kasiran. Udah Ustadz Ki, boleh kesana Ustadz Ki. Namanya Ustadz Kiki. Kenapa sih orang? Gak apa-apa. Saya cuma kenalin aja, gak apa-apa ya Ustadz ya? Gak apa-apa ya? Jangan marah Ustadz ya. Gak apa-apa kan? Kamu gak tersinggung kan? Saya cuma kenalin itu namanya Ustadz Kiki. Dan dia motornya gak ceper. Cuma kenalin aja. Dan dia nggak wow nih Pak. Oke. Nomor 1 Alef. Nomor 1 Alef. Nomor 2 Bet. Nomor 3 Gimel. Bener ya? Bener kan? Kan antum ngajar juga ini kan? Oh, Ustadz Rizal ya, benar. Ya benar. Iya. Tapi kenalan dulu nggak apa-apa ya. Kenalan ya. Alif, Bet, Gimel, Dalet. Hilang. Oke, lihat ya. Ya, oke ya. Perhatikan ya. Alif. Bet itu gini, perhatikan. Kalau bet itu harus ada dages di tengahnya. Titik itu namanya dages. Kalau tidak ada B. Kalau tidak ada titiknya, mana dia? Sudah? Kalau tidak ada titik, B bacanya. Kalau ada titik, B. Oke ya. Alif, Bet, Gimel, Dalet, He, Ba. Sampai situ dulu. Jangan banyak-banyak. Kenapa Ustadz K berhentiin di 6? Karena hitungan ke bawahnya nanti akan sama urutannya. Alif, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Itu ada lagunya, iya ada lagunya. Kalau mau belajar Hebrew nanti sama Ustadz Rizal di semester 4 itu pasti akan ada diajarin bagaimana cara menghafal dengan lagu. Anak-anak Yahudi itu sejak 2 tahun belajar alif bet namanya. Termasuk Yesus. Yesus itu belajar alif bet juga. Dan ketika dia usia 12 tahun dia mulai bisa menyatukan dengan Nikud. Namanya Nikud. Nikud itu harokat. Kenapa Ustadz K buka ini cuma sebentar? Ini pengenalan saja. Nanti kamu dapatnya di semester 4. Tidak boleh mendahului. Kenal boleh. Tapi mempelajarinya nanti sama dosennya. Tidak boleh sama Ustadz K. Ngerti ya? Oke. Kita batasi sampai nomor 6. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei,
Bab. Sekali lagi. Alef, Bet, Oke, tutup, Ustaz. Buka ini, Ustaz, tolong buka. Kembali ke Hebrew Mekon, Ustaz, yang Genesis. Ustaz, kayak bacain. Mekon. Fayomer Elaif, siapakah itu? Shemecha, namanya. Shemecha. Fayomer Yi Akob. Ini Yod Yi Akob. Bacanya Yakov. Nabi Yakub ini begini tulisannya. Oke, geser ke bawah. Stop. Geser ke bawah. Lagi. Oke, 29 stop. Oke. Kok itu ada ilhamnya? Gak apa-apa. Itu ada salah programnya. Yomer artinya berkatalah, lo tidak, ya Yakob, tidak lagi Yakob, ya Amer, engkau akan dipanggil. Oh, demikianlah Shimecha, namamu ki akan im, disebut orang ini nih nasi. Yisrael. Ini bacanya Yisrael. Kenapa Ustadz kayak pisah-pisah? Yisrael. Karena Israel itu artinya ada. Yi itu bertindak seperti. Yi itu act like. Yi itu act. 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 Ya. Serah itu kemuliaan. Dari dua huruf Israel ini, dari dua huruf Hebrew ini, nanti timbul kata sir. Dari dua huruf tuh. Dua hurufnya apa? Shin dan resh. Dari dua huruf ini nanti akan timbul sir. S-I-R. Sir, S-I-R. Lalu sire, S-I-R-E. Yang di Pertuan Agung. Lalu T-Z-A-R. Sar. Pernah dengar? Caesar. Itu asalnya dari huruf ini. Sir, sire, sar, Caesar. Ya. Itu hebatnya tuh Hebrew. Ya, Caesar. Israel. Allah. Oleh sebab itu ada namanya Gibrael. Malaikat. Jibril. Gibrael itu artinya Gabar, Jabbar, Gibor, El Gibor, Al Jabbar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya. Maka itu tadi dia bilang, agamanya apa? Tauhid. Jangan malu-malu bilang, agamanya nabi-nabi sebelum Rasulullah apa? Islam. Yisrael, Allah. Gibrael, Jibril. Mikael. Rafael. Ada nanti Uriel. Ada lagi Ismail. Yi itu bertindak, yi Shema. Shema itu begini. Bukan mendengar. Bukan. Maksudnya gini, maksudnya bukan hearing, tapi listening. Beda ya. I hear sama I'm listening. Beda ya. Oke. Yi itu bertindak. Listen, Allah. Allah bertindak karena mendengar laki-laki. Maka itu sampai detik ini orang Yahudi, Ustaz. Dan semua anak-anakku. Perhatikan. Yahudi itu paling tidak berani kalau ada orang yang berkumpul di Aqsa. Lalu menadahkan tangan. Kenapa? Mereka adalah pengikut Ismail. Kalau mereka berdoa, Allah pasti dengar. Kita kalah. Maka itu hati-hati dengan mulutmu. Setiap orang yang sudah muslim, hati-hati jaga. Orang Yahudi aja percaya bahwa doamu, kata-katamu didengar Allah. Masa kita nggak percaya? Ini yang wanita-wanita
malam 11:30 habis tidur, bangun dulu, sholat, ya Allah, berikan aku suami yang jadi imam ya Allah. Putih kulitnya ya Allah. Rambutnya lurus. Oke, ya. Sudah tahu ya? Nah, kita dari sini, dari alif bet, kita bisa dapat banyak. Ustazi, Kejadian 29 nomor 35. Kejadian 29 nomor 35. Kita bisa buka semuanya hanya dengan satu tema. Bayangin tuh. Yang bikin tema siapa? Oh, kesepakatan. Oh, tadinya saya mau kasih duit 100.000. Nggak jadi dong. Kesepakatan ya banyak, rugi gua. Pulang ke Jakarta pakai apa? Tiket mahal. Wow. Oke, saya ya. Perhatikan. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Perhatikan. Kenapa saya tadi pastikan Yahudi, Yudaism itu paham apa? Pola pikir, paham, idealisme, ya, bukan agama. Dari sini, ya, ingat tuh ya, Kejadian 29:35. Ustaz ke Mekon, tapi Genesis 29:35, bukan Genesis yang tadi. Naik ke atas Ustaz, cari angka 29. Ustaz sudah biasa tuh ngikutin Ustaz K. Jadi 29, ya 35-nya cari, Ustaz K bacain. Oke, ya Ustaz K bacain ya. Fatahar od. Itu iklan tadi. Ben artinya anak laki-laki, bin. Itu tuh. Ben yang pojok sebelum koma tuh, artinya anak laki-laki. Ya. Fatomer, dan berkatalah dia perempuan. Fatomer hapaan kepada si jamak. Odeh, ini bacanya odeh. Alef, Vav, Likud, Dalet, Hei. Ini bacanya odeh. Dari kata odeh inilah timbul kata nanti ya odeh, Ini tidak boleh dibaca nih. 4 huruf ini tidak boleh dibaca ya. Ini dibacanya Adonai atau Hashem. 4 huruf ini tidak boleh dibaca. Dibacanya Hashem atau Adonai. Adonai al Kar'ah Shemo, nama. Ini namanya Yehuda. Yehuda. Ini bentuknya. Jadi dari asal kata apa? Odeh, artinya memuliakan. Nama Yehuda itu bukan nama agama. Yehuda artinya memuliakan, memuji. Ya. Nah, jadi kita udah dapat ya, Yehuda itu apa? Yahudi itu apa? Israel itu apa? Israel artinya Allah mulia bagiku, bagi kami, bagi orang itu, bagi orang Israel. Ya. Allah itu Sire, Allah itu Caesar, Allah itu Tsar, Allah itu Sir bagi kami. Itu artinya Israel. Ngerti ya? Lalu yang kedua Yehuda. Yehuda artinya apa? Memuliakan, memuji, embrace, praise, saying praise. Ya, nggak ada hubungannya dengan agama. Aneh. Kenapa di Indonesia jadi agama? Nggak ngerti saya. Kebanyakan makan mecin tuh orang. Ya, sambung ya. Oke, sekarang ke Kisah Para Rasul. Ustaz, Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Antioquia adalah satu kota perbatasan antara Turki dengan
daerah Yunani, daerah jajahan Roma. Dan di tempat yang namanya Antioquia itu penyembahan Zeus, Aphrodite, dewa-dewa Yunani semua. Ini pusat penyembahan dewa-dewa Yunani. Namanya Antiochos atau Antioquia. Ya, pusat penyembahan. Dari mulai Zeus sampai istrinya, cucu cicit semua ada di situ. Disembah semua. Ya. Nah, di situ ngumpullah para pengikut Yesus. Para pengikut Yesus ini dipanggil oleh orang-orang penyembah dewa pelan-pelan. Pengikut Yesus yang dari Yerusalem, Hawariun, ngerti? Hawariun ingin mengabarkan tauhid kepada orang-orang penyembah dewa nih. Ya, kafir lah kasarnya ya. Penyembah dewa, datanglah ke Antioquia. Sama orang-orang penyembah dewa ini dipanggilnya Kristen. Tuh liatin tuh, orang Kristen. Kristen bukan agama. Kristen sebutan dari orang kafir kepada Hawariun. Oh, Kristen agama. Lihat aja itu. Itu kan bukan Quran, itu kan Bible. Bible bilang bukan agama, bukan. Apa? Sebutan. Panggilan. Ya. Mau tahu artinya Kristen yang benar? Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus itu tadi apa? Nabi. Berarti seharusnya orang Kristen itu adalah pengikut Nabi. Berarti bukan pengikut Tuhan ya. Tuhan Yesus nggak ada. Adanya pengikut Nabi. Pintar. Apa itu agama Islam? Menurut mereka. Apakah Islam itu agama? Kan tadi udah ya. Judaism bukan ya? Judaism? Bukan. Apa? Yehuda artinya apa? Odah itu. Yehuda. Kristen artinya, jangan itu dulu lu mah ingetnya itu sih. Parah nih anak parah. Nah. Kristen pengikut Kristus. Kristus artinya Nabi. Yang kedua, takut yang editnya capek. Diedit ya. Jangan. Nah sekarang kita sudah Judaism, Kristen, Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Siapa yang bilang? Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang bilang udah jelas. Inna dina indallah. Imamat 26 nomor 6 Ustazi. Imamat 26 nomor 6. Islam menurut mereka tuh apa gitu. Jangan menurut kita. Ntar dia bilang, terang aja menurut kamu. Kamu bilang agama. Imamat 26 nomor 6. Imamat di atas Ustaz. Imamat 26 nomor 6. Ya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku besar, Allah akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi negerimu. Apa sih Ustadz kayak ini? Lihat dulu Imamat 26:6. Arabic Bible, Coptic Church. Catat ya langkah-langkahnya supaya kamu nanti bisa terani. Imamat 26:6, tapi dilihat di Coptic Church Bible. Alkitab paling tua di muka bumi ini, yang tadi Ustadz kayak cerita, ditulis dalam bahasa Sunda. Bukan. Arab. Ya, kotak kanan, kotak, ya itu, klik. Exodus, Leviticus, klik. Spasi 26, tanda bagi 6. Spasi 26, tanda bagi 6. Ya, enter. Gedein. Silakan baca.
Aduh, terlalu berisik satu orang deh. Terlalu berisik kalau rame-rame. Satu orang nih pakai mic nih. Ya. Gak usah pakai bismillah, gak usah, bukan. Pelan-pelan. Alu salam fil ardi fatana muna walaita manjul ijuku wabi kubus arodi'a minal ardi wa ya'ulul saifun fi ardikum. Oke. Ini dia. Islam. Dan ketika kita nanti kembali ke Bible Dictionary yang tadi itu, cari salam itu, didapati Islam disebutkan 827 kali di dalam Bible. Serem ya? Saya aja serem. Karena saya baru tahu tadi, kapan? Tadi siang. 827 kali disebutkan dalam Bible. Islam, salam, al-Islam, terus. Selama ini saya nggak pernah tahu. Taunya apa? Shalom. Terus shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Sister. Wow. Dan semuanya din. Semuanya itu agama, religio. Gak percaya? Baik. Ustaz, Levitikusnya dihapus. Levitikus ya dihapus. Diblok dulu terus dihapus. Karena dia gak mau kalau diisi. Mesti dihapus dulu, Ustaz. Diblok, hapus. Klik tanda panah, cari Daniel. Kita urut pelan-pelan ya. Bener gak nih Ustaz kayak ngomongnya? Atau dia cuma tipu-tipu aja Ustaz kayak gitu. Karena disorot oleh Ustadz Ilham, Ustadz Kiki yang pegang kamera. Yang lain Ustadz gak mau kasih tahu namanya. Yang masuk kelas-kelas aja yang agak-agak terang warna kulit. Daniel spasi 9 tanda bagi 3. Kok Ustadz udah tahu Daniel kan aku belum. Silakan. Dia malas baca, tadi baca dikasih gocap sama Ustadznya, sekarang enggak. Ya iyalah, yang tadi baru pertama. Itu aja dia, ilallahi sayyid, taliban bisolati, wa tadarru'an, bisomi wal masfi warumah. Suka. Begini, perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. Wa wajjahtu wajhiya ilallah. Ulang lagi. Kita biasa baca itu di mana? Ada di kitab mereka. Mereka nggak pernah lakukan. Yang lakukan siapa? Berarti itu kitabnya siapa? Kitab dia apa kitab kita? Yahudi bukan agama. Yang agama tadi dibilang kita Islam. Mereka yang bilang. Terus ada ini, fawajjahtu wajhiya ilallah. Mereka lakukan itu. Kita yang lakukan. Terus ada bisolati. Lalu ada saum. Siapa yang lakukan itu? Kita agamanya yang kasih tahu siapa? Kita mereka. Sebelum ada Al-Quran Karim sudah dikasih tahu agamanya itu Islam. Maka itu tadi Ustazah Tere tanya, agamanya apa? Di sini kekeh aja, tauhid. Ih, bosen. Ini terlalu lama ikut itu. Kamu nanya ya? Itu. Jangan bilang tauhid, bilangnya apa? Islam.
Sambung. Oke. Ustaz, Alkitab bahasa Arab, Ustaz. Beda. Alkitab bahasa Arab. Pilih. Alkitab bahasa Arab. Harus yakin kalau sama Islam itu. Nah, ya itu Ustaz. Lukas spasi 6 tanda bagi 12. Ya, silakan. Satu orang, udah gantian. Sekarang ya. Wafi yaumin minal ayami kharaja ilal jabali liyusolliya wa qadal laila kullahu bis sholati lillah. Salat kepada Allah. Laila, malam hari. Ini sebetulnya yang melakukan dan yang mengabarkan siapa? Yesus. Ini kan kitab Lukas. Mana ada Al-Quran kitab Lukas, surat Lukas? Ada nggak Al-Quran? Baca Al-Quran apa? Surat Lukas. Ya nggak ada. Ini suratnya Yesus. Gondrong, bule, ganteng, kebewokan. Lihat kan gambarnya suka ada tuh ya. Tongkat. Ada domba-domba. Nah, itu dia yang tulis tuh. Dia sholat. Sholat malam. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada orang sholat kepada Allah, dia Tuhan, bukan? Bukan orang dia sholat kepada Allah. Gimana? Wahyu Ustaz ke bawah. Wahyu 4. Wahyu spasi 4:19. Bener nggak tuh? Salah kali. Oh bukan. Oh kok 42 sih? Wahyu 4:17. Wahyu 4:17. Kok Wahyu 1 nggak ada ya? Oh 14:7. Wahyu 14:7. 14. Wahyu 14:7. Kola. Satu orang lagi bacain dong. Boleh gantian. Wa qala bi sautin 'alin ittaqullaha wa sabbihuhu li'anna muhala yaumul hisabi fa'budu man khalaqas samaa'a wal arda wal bahra wal yanabiya. Ittaqullah. Ini agamanya apa sih ini? Kitab-kitab ini nggak ngerti saya sampai sekarang. Iya, beneran. Ganti bawahnya Ustaz, Lukas 2:21 Ustaz. Nggak ngerti saya kok jadi ini semuanya Islam loh. Ittaqullah. Mana ada orang Kristen ngomong gitu? Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana ada yang ngomong gitu? Padahal Bibelnya suruh begitu. Ya, silakan. Gantian. Capek ya? Enggak dapat gocapnya, enggak keluar. Ustaz pelit katanya. Cuma sekali doang keluar. Tar anak tanya yang cepek sekalian. Mantap. Silakan. Jadi namanya siapa itu? Yang dihitan itu siapa namanya? Nggak pernah Yesus. Isa namanya. Yang benar siapa? Mereka apa? Ganti bawahnya Ustadz. Markus 12, tanda bagi 29. Markus 12 tanda bagi 29. Ustaz. Silakan, boleh geser lagi mic-nya.
berhenti sampai situ saja. Karena nanti akan datang seseorang yang akan mengaminkan ayat itu sampai semuanya. Beliau tidak punya hak untuk itu. Beliau haknya sampai di mana? Qul huwallahu ahad. Ilahuna huwa wa maulana. Siapa itu? Allahu ahad. Siapa yang ngomong? Fajaba Isa. Isa yang ngomong. Ganti angka 29-nya Ustaz, 32. 32 udah, silakan. Wala ilaha illallah. Ya. Jadi ajaran Kristen itu ajaran apa Ustadz K? Islam. Orang isinya gini semua, sholat, puasa, dihitan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan daging anjing, daging babi jangan dikecapin, daging babi jangan dipanggang, jangan babi, penuh semua begitu. Nggak boleh minum khamar, perempuannya harus berhijab. Kalau waktu sedang datang menstruasi tidak boleh beribadah, dikasih libur dulu. Nanti kalau udah bersih, baru masuk beribadah. Ada. Berwudu, ada. Tawaf Jesus ada. Jesus tawaf. Ada. Di mana? Bakka. Kalau saya kasih semuanya sekarang sama kamu, Ustadz kayak nggak diundang lagi. Sebagai penutup, Mekon Mamre, Ustaz. Mekon Mamre yang tadi Mekon. Yang kuning tuh, Ustaz. Ya. Naik ke atas, Ustaz. Ganti. Bible-nya diklik, Ustaz. Alkitab. Ya. Ke bawah, Kidung Agung. Kidung. Sebelah kanan. Ya. Dah, 5. Enggak, bukan. Atasnya dulu chapternya, chapter 5. 16. Geser. 16, sudah. Blok. Mana dia? Ini. Baris kedua di blok. Ini Ustaz. Atasnya. Nah itu, blok. Copy, pindahkan Google Translate Ibrani Arab. Ibrani Arab. Satu pertanyaan dari saya. Gak boleh ngomong, gak boleh diomongin ya. Angkat tangan aja ya. Maju ke depan. Ya. Israel dan Yehuda itu artinya apa? Habis ini kamu yang tanya Ustadz Kim. Ini penutup ini. Muhammad itu penutup. Ayo maju. Ya siapa aja yang cepet, Ustadz Kim gak bisa putuskan. Ini nggak boleh ngelihat dong lo. Gimana? Iya. Arti Israel dan Yehuda. Yahudi itu dari kata Ohed. Ode artinya yang dimuliakan. Kemudian Israel itu Yesherael. Yesherael. Arti jelasnya Allah mendengarkan sekarang. Allah bertindak setelah mendengarkan.
Benar. Terima kasih. Syukran. Iya. Boleh ada yang tanya?